Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang insan muda di Rasida The Voice of Student. Kembali lagi kita di program Cahaya Ramadan 1447 Hijriah, menerangi jiwa, membuka hati. Nah, program Cahaya Ramadan ini adalah program khusus di bulan Ramadan yang tentunya dapat insan muda saksikan melalui akun YouTube Rasida, dan program ini berada di bawah naungan Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, insan muda, kali ini bersama aku Naila Alanaya yang akan menemani insan muda dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya aku tidak sendirian ya insan muda, sudah hadir seorang narasumber yang sangat keren luar biasa. Seorang dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, lebih tepatnya Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Bapak Muhammad Izul Haq, SOS MSC. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih Bapak. Mungkin boleh nih Bapak say hi dulu sama insan muda yang lagi nonton di rumah. Hai, assalamualaikum. Ayo, assalamualaikum insan muda. Nah, sebelumnya nih terima kasih saya ucapkan kepada Pak Izul yang sudah berkenan memberikan ilmu di program Cahaya Ramadan kali ini. Semoga apa yang nanti Pak Izul sampaikan dapat bermanfaat untuk insan muda semua. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, sebelum kita nanti menuju ke inti materi, gak kerasa nih ternyata kita sekarang udah berada pada hari ke-8 di bulan Ramadan ya Pak ya. Iya, betul. Kayaknya baru kemarin nih saya nonton sidang isbat, gak kerasa udah semingguan aja nih bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah puasanya lancar ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Semoga insan muda yang nonton di rumah juga senantiasa dilancarkan ibadah puasanya. Tapi biasanya nih Pak, di siang-siang bolong gini walaupun agak hujan, biasanya insan muda tuh lagi berpikir keras nih, nanti kira-kira buka sama apa ya? Jadi kayak pikirannya udah buka sama apa ya, nanti buka di mana ya? Nanti dulu ya insan muda, kita pending dulu. Sekarang kita akan mendengarkan materi menarik dari Bapak Izul Haq. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang manajemen diri di bulan suci. Tentunya berbeda dengan minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik, yang semoga dapat menambah motivasi insan muda dalam beribadah. Nah, kali ini kita akan membahas bersama Pak Izul, yaitu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, materi ini merupakan materi yang sangat cocok ya Bapak untuk insan muda. Mungkin apalagi untuk insan muda yang berada di semester akhir ini Bapak, mungkin banyak kegelisahan, banyak kebingungan, atau mungkin buat para insan muda yang lagi banyak masalah, lagi banyak problem, terus pengen curhat ke Allah, pengen mengadu ke Allah, atau mungkin buat insan muda yang memiliki banyak harapan, memiliki banyak impian, ingin berdoa agar impiannya terkabul, agar impiannya tercapai. Nah, sebelum kita ke intinya nih Bapak, mengenai waktu-waktu yang dalam berdoa. Sebenarnya seperti apa Allah memerintahkan kita dalam berdoa, mungkin dalam ayat Al-Qur'an atau dalam agama seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sobat insan muda Rasida FM. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit saya akan berbagi terkait dengan bagaimana kita memposisikan dan mendudukkan doa. Jadi ada pertanyaan menarik ya Mbak. Ketika buka kita pakai apa? Yeah. Padahal ketika buka kita bisa sambil apa? Iya. Sambil berdoa. Karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika sedang berbuka puasa atau iftar. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin mengajak kepada insan muda melihat kembali bagaimana doa itu dianjurkan dan diperintahkan ya dalam agama kita ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dan ini adalah hadis sahih ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Bahkan di riwayat lain dinyatakan hadis riwayat Tirmizi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti atau sumsum atau puncak dari ibadah. Jadi luar biasa sekali posisi doa itu. Sementara kita diingatkan dengan surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk sebagai hambanya.
untuk beribadah. Eh. Berarti ini sangat nyambung sekali ya hadis Nggih. tadi dengan surat Dengan yang surat baru saja Al-Dzariyat disebutkan. ini Iya tadi, nggih. betul. Dan doa bukan hanya bagian kecil dari ibadah, doa adalah jantung ibadah. Di dalam doa itu ada esensi penghambaan kita, makhluknya, hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sedang berdoa ya, itu menunjukkan bahwa diri kita itu lemah dan Allah Maha Kuasa. Kemudian kita itu butuh dan Allah Maha Memberi. Iya. Jadi luar biasa memang. Hanya memang kita sering lupa ya. Itulah manusia. Itu emang apalagi insan muda nih Pak, sering banget banyak lupanya nih. Betul. Saya juga sih. Kita semua memang manusia yang harus selalu diingatkan. Dan Iya, bulan betul. Ramadan ini kesempatan yang baik untuk mengingat kembali salah satunya tentang pentingnya kita berdoa. Nah itu tadi teman-teman udah disebutin sama Pak Izul bahwasanya doa itu merupakan jantung ibadah. Betul. Dan juga ada pun esensinya doa itu merupakan salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu merupakan hamba yang lemah dan Allah yang Maha Memberi. Seperti itu nggih, Pak? Betul. Dan saya ingin menambahkan satu lagi ya, ayat dari surat Ghafir ayat 60, wa qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi dari ayat ini kita bisa menangkap sebuah pesan bahwasanya ini adalah sebuah perintah sekaligus janji. Ya. Jadi sudah semacam garansi ya, ketika kita berdoa Allah akan mengabulkan. Hanya memang pertanyaannya adalah bagaimana dan seperti apa doa yang harus kita panjatkan sehingga bisa dikabulkan. Nah, ini termasuk pentingnya kita mengerti strateginya. Ini nih ada strategi berdoa. Mungkin para insan muda kayak mikir, aduh doaku nggak terkabul ini. Kenapa ini? Gitu. Mungkin ini tadi strateginya yang digunakan kurang tepat nih sehingga doa-doa insan muda belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan jadi materi inti kita pada hari ini tentang bagaimana waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, mungkin dari Pak Izul nih, kira-kira strategi seperti apa nih Pak yang cocok nih buat kita untuk berdoa agar terkabul gitu Pak? Ya. Nah, ini serunya beragama Islam ya, dalam artian kita diberi juga trik ya, juga tips bocoran. Trik bocoran ya, dari Allah nih. Waktu-waktu, juga tempat-tempat, ya, termasuk juga situasi kondisi di mana ketika kita berdoa Allah akan mengabulkan ya. Tapi dalam tema ini saya akan menyinggung tentang waktu, apalagi saat ini adalah hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam, dan nanti akan saya singgung ya salah satu hadis bahwasanya di hari Jumat itu ada waktu yang memang spesial untuk berdoa. Kemudian juga hari ini kita ada di bulan Ramadan, ya, luar biasa sekali ya. Double nih Pak, dari Jumat Ramadan lagi. Nah itu strateginya adalah diantaranya kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Karena ya kita tahu sendiri kita adalah makhluk yang lemah dan Allah sendiri sudah membuka ruang ya, membuka kesempatan bagi kita untuk mendekatinya, dan tidak dengan sekedar berdoa, perintah berdoa, tapi juga memberi tahu melalui Nabi waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Mungkin waktu-waktu yang istimewa nih buat insan muda melakukan doa agar senantiasa terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ya, misalnya tanpa kita sadari, ketika kita masuk waktu sahur, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih ini ya, tentang bagaimana sepertiga malam terakhir ini ya, Allah membuka pintu langitnya dan menawarkan pengabulan doa. Jadi ketika dunia tertidur, langit justru terbuka. Justru langit terbuka Dasar kepada kita, kan? Masya Allah. Sayangnya kita seringkali kemudian lupa, kita sibuk dengan menyiapkan makanan, minuman, hidangan apa yang bisa disantap untuk sahur. Padahal kita bisa alokasikan, ya kita bisa sisihkan. Katakanlah 1 menit, 2 menit untuk berdoa. Ya, mendoakan diri sendiri, mendoakan kedua orang tua, mendoakan kerabat, dan semua yang ingin kita lakukan. Mungkin ini bisa dibilang berdoa di sepertiga malam gitu Bapak. Berdoa di sepertiga malam terakhir ya. Apalagi di bulan Ramadan ini pasti kan teman-teman pada sahur nih Bapak. Sebenarnya lebih mudah ya. Iya, seharusnya lebih mudah karena lebih ada waktu nih. Karena biasanya nih nggak bangun Pak, jujur aja nih. Biasanya subuh agak mepet. Nah, tapi karena memang di bulan Ramadan ini event tahunan ini, jadi sebelum subuh biasanya kita udah pada bangun nih. Jadi itu sebenarnya merupakan waktu yang tepat ya, waktu yang mustajab untuk berdoa seperti Bapak.
melalui sepertiga malam itu insan muda. Jadi di sepertiga malam kita bisa memanjatkan doa kita mungkin sebelum sahur ya Bapak, sebelum Atau setelah persiapan sahur sambil atau nunggu setelah azan sahur. subuh. Betul sekali. Setelah sahur sambil menunggu adzan subuh mungkin bisa 2 rakaat sholat dulu nih Bapak. Betul, ya. 2 Bagus, rakaat ya. sholat dulu kemudian kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sepertiga malam itu daripada mungkin biasanya nih Pak habis sahur scroll kita, cari baju nih buat lebaran apa nih yang bagus kira-kira. Nah, mantengin live Shopee nih teman-teman biasanya. Nah, daripada kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, mending kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. padahal betul, daripada live Shopee ada kesempatan untuk live berdoa kan? Nah, betul. Live praying. Live Ya. praying daripada live shopping mending kita live Mumpung itu langit praying. terbuka kan? Iya, betul. Apalagi di waktu subuh tadi ya, Pak, langit membuka pintu untuk kita semua. Jadi jangan dilupain teman-teman, kesempatan yang paling memukau banget nih di sepertiga malam sebelum atau setelah kita sahur Itu adalah prime time adalah yang kita prime lupakan time. untuk Nah, berdoa. Baik. jangan lupa memanfaatkan prime time ini teman-teman ketika sahur nanti ya. Boleh nih mulai dipraktekkan nanti. Kemudian yang kedua ya, saya lanjutkan, yaitu saat sujud dalam sholat. Nah, ini sebenarnya kita lakukan tiap hari kan? Sholat pasti, Pak. Berapa kali kita sujud dalam sehari semalam kalau itu sholat wajib? Kita hitung sendiri. Iya. Ada hadisnya ya, riwayat Muslim ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru fid du'a. Jadi kondisi terdekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika bersujud, maka perbanyak berdoa. Masya Allah. Jadi setelah kita mengucapkan Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, nah, kalau kita bisa manfaatkan itu untuk additional prayer gitu ya, tambahan doa-doa silakan ya. Karena itu adalah posisi terdekat seseorang hamba dengan Tuhannya. Jadi jangan di-skip. Ya. Jangan sampai di-skip nih teman-teman. Sisipkan doa kan Sisipkan gitu. sedikit doa di akhir sujud teman-teman semua. Tapi Pak, mengenai doa di sujud terakhir ini, saya pernah dengar nih Pak. Saya kan masih awam nih Pak, gimana sih sebenarnya lafadz ketika doa di sujud terakhir? Karena ada yang bilang gak boleh dilafatkan pakai bahasa Indonesia, atau kalau misal melafatkan menggunakan bahasa Indonesia harus dalam hati, karena kan sholat bacaannya Arab semua gitu Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Nah iya, doa itu kita bisa panjatkan dalam hati. Ya, kan Allah Maha mendengar ya. Bahkan niat kretek kita pun Allah sudah tahu. Ya. Jadi sambil kita manfaatkan itu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada juga yang mungkin kita juga bisa manfaatkan, yaitu waktu jeda waktu antara adzan dan iqamah. Ini 5 kali sehari ini kan? 5 kali. Ya, ada riwayat hadis, ada riwayat dari Abu Dawud dan Tirmidzi, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Jadi doa di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Ini waktu yang sering kita lewatkan padahal sangat berharga. Iya betul, apalagi insan muda nih Pak, jujur. Jujur aja biasanya sambil nunggu iqamah scroll dulu bentar. Emang penyakitnya insan muda tuh di scroll Bapak. Jadi daripada scroll kita bisa memanfaatkan jeda dari adzan dan iqamah untuk berdoa nggih Bapak. Karena itu merupakan juga salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Tadi udah ada di sepertiga malam Bapak, kemudian di tengah-tengah adzan dan iqamah, kemudian pas sujud ya. Di sujud terakhir, dan terus ada di waktu mana lagi nih Pak? Nah ini kita diuntungkan karena kita tinggal di Indonesia, apalagi di Jogja pada bulan-bulan begini, yaitu apa? Sering turun hujan. Nah, ini apalagi siapa sangka bahwasanya ketika hujan turun, alih-alih kita mencela atau mencaci itu kan enggak boleh ya. Itu kan nikmat dari Allah pastinya. Ya, rezeki dari Allah ya. Walaupun kita mungkin akhirnya kemudian wah kok gara-gara hujan jadi banjir, jadi ada genangan, tetapi di lain itu ketika hujan turun ya, rezeki sedang diturunkan. Dan ada riwayat dari Hakim ya, Rasulullah SAW bersabda, "Isnatani ma turadani, ad-du'a indan nida wa tahtal matar." Jadi ada 2 hal yang tidak tertolak, 2 doa yang tidak tertolak, yaitu ketika adzan ya tadi antara adzan iqamah, dan doa ketika turun hujan. Hujan adalah rahmat Allah. Saat rahmat turun, doa pun diangkat. Masya Allah. Ya walaupun sebentar sedikit, tapi kalau kita rutinkan, kita patenkan kan bisa menjadi kebiasaan baik. Iya pasti. Apalagi nih semenjak Ramadan ini sepertinya hujan terus gitu Bapak, nggak di pagi, nggak di malam, nggak di sore hari. Jadi ini sepertinya dapat kita maknai hujan ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terus berdoa ya Bapak. Karena di hujan ini teman-teman ternyata doa kita akan semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di tempat mana lagi nih Pak bisa kita manfaatkan untuk berdoa? Nah, ini lagi ya. Siapa sangka ya bahwa ketika kita mendengar ayam
Nah, ayam berkokok. Ayam jago berkokok ya. Di pagi hari nggih, Bapak? Di malam hari. Oh, di malam hari? Iya, itu malah kita sebaiknya berdoa. Wah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Baru tahu nih teman-teman, insight baru nih dari Pak Izul. Ternyata. Idza sami'tum siyahat liyakati fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malaka. Jika mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, karena yang melihat malaikat. Kita kan nggak bisa malaikat nih. Oh. Ya kan? Kita nggak bisa melihat, tapi ada makhluk yang bisa melihat malaikat, itu ayam. Berarti ketika ayam berkokok di malam hari itu pertanda ada malaikat gitu ya? Malaikat. Oh. Jadi teman-teman betul. Didengarin nih, ketika ada ayam berkokok di malam hari ya, di malam hari itu pertanda hadirnya malaikat, dan di situ dimana kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, karena kehadiran malaikat itu adalah tanda keberkahan. Sama halnya dengan tadi ya hujan ya. Dan itu adalah momentum kita berdoa. Momentum cukup baik nih ketika ayam berkokok. Setidaknya malaikat ikut mengamini. Nah, siapa tahu dijabah nih sama Allah. Ada backingannya nih malaikat. Nah, kemudian lanjut. Dan ini adalah hari saat ini juga ya. Tepat nih. Sayyidul Ayam. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna fil jum'ati la sa'atu la yuwafiquha abdul muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa atahu iya. Pada hari Jumat ada satu waktu istimewa. Siapa yang berdoa bertepatan dengan waktu itu, Allah akan mengabulkannya. Ya, Masya Allah. Nah, kita tidak tahu waktunya pasnya kapan ya? Jadi memang kita harus perbanyak untuk berdoa, bersolawat di hari Jumat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu itu adalah ketika di antara dua khutbah. Berarti ketika sholat Jumat nih, Bapak. Sholat Jumat ya. Kan itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa, waktunya singkat, dan termasuk adab seorang khotib adalah memberi waktu agak sedikit jeda ya, agar makmum, agar jamaah sholat Jumat bisa berdoa setidaknya dalam jeda yang diberikan itu. Ya. Nah, insan muda yang mau sholat Jumat nih, jangan lupa memanfaatkan jeda yang biasanya diberikan sama khotib ya Bapak, di antara dua khutbah, atau mungkin memang di hari Jumat ini belum dipastikan nih kapan waktu tepatnya untuk doa kita terijabah, jadi bisa lebih diperbanyak lagi ya Bapak berdoa, mulai dari sholat duhur, sholat asar, semua sholat deh kita berdoa agar senantiasa diijabah oleh Allah. Ya, ibarat kita mancing ya, atau kita untung-untungan ya, ikan, ya kita pasang jaring di semua tempat. Iya, semua tempat kita pasangin jaring, untung-untungan nih. Betul. Mana yang dapat? Nah, kemudian tadi kan ada waktu ketika sahur. Nah, betul. Nah, ini ada lagi nih. Ini menjawab pertanyaan pertama tadi. Ketika buka kita apa? Kita ngapain? Nah, itu saat berbuka puasa. Betul. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Ya, menjelang berbuka itu ya, bukan hanya untuk makanan, tapi itu juga momentum doa yang sangat mustajab. Kapan itu kita lakukan? Ya, ketika kita mendengar azan, ya, dan ketika kita mau menyantap hidangan atau sebelumnya, masa-masa itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Jadi sebelum kita berbuka nih teman-teman, mungkin setelah kita minum air, membatalkan, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi diingat lagi nih teman-teman, ketika habis buka udah membatalkan nih minum, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, mungkin harapan-harapan kita agar diijabah oleh Allah. Nah, terus ada waktu di mana lagi nih, Pak? Nah, ini juga kalau tadi ketika sujud ya. Nah, ada juga waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu ketika tasyahud akhir sebelum salam. Tasyahud akhir sebelum salam. Ini sering terlewatkan ya. Baru tahu juga saya nih, Pak. Ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Bahwasanya ada waktu di mana kita itu dianjurkan untuk berdoa sebelum mengucapkan salam ya. Itu kan fil alamina innaka hamidum majid. Ini ada jeda waktu yang bisa kita gunakan. Umumnya memang ada doa yang dianjurkan ya, doa untuk menjaga dari fitnah kubur, kemudian api neraka, dan juga fitnahnya Dajjal. Nah, kita bisa tambahkan disisipkan. Berarti setelah doa dari fitnah kubur tadi ya Bapak. Dan memang sholat itu sendiri ya antara tidak lepas dari zikir dan doa kan? Pasti. Sholat isinya zikir dan doa semua. Nah, tapi sebenarnya kalau misal sama dengan sujud tadi Pak, di akhir salam itu berarti kita berdoanya di dalam hati aja gitu ya Pak? Maksudnya mengungkapkannya, mungkin teman-teman nih pakai bahasa Indonesia, saya itu masih kebingungan tentang itu Pak. Nah, jangan pakai bahasa Indonesia tentu saja kan, karena itu tidak ada disyariatkan, kita bisa cukup dalam hati. Berarti cukup tidak perlu dilisankan ya Bapak, cukup diucapkan dalam hati aja teman-teman. Dilisankan itu ada dalam tadi itu ya, yang tentang
fitnah dajjal, kemudian Hmm. azab kubur dan sebagainya. Jadi sebelum salam nih teman-teman, setelah baca tahiyat akhir, Semacam kita mengkoneksikan pikiran kita, "Ya Allah, aku ingin ah, begini," berarti gitu. di akhir ya Pak, sebelum Ya. kita salam setelah membaca tahiyat akhir, kemudian dengan ditambah doa menghindari fitnah kubur dan fitnah dajjal tadi, kita bisa menyisipkan, membangun koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui hati teman-teman, gitu. Terus mungkin ada waktu lagi nggak Pak, yang mustajab nih buat kita berdoa? Ya. Tadi sudah ya, apa tadi, sepertiga malam Sepertiga malam terakhir, kemudian udah, juga sujud, sujud di waktu yang hujan, di hari kemudian Jumat, kemudian kita di mendengar ayam berkokok ya. nah, di tengah adzan Ya. iqomah. Kemudian, hari Jumat sendiri, Nah. menjelang berbuka. Nah. Nah, selain waktu yang mustajab untuk berdoa, kita juga perlu mulai mempertimbangkan strategi untuk doa mustajab Nah, ya. betul. Ini teman-teman. Jadi nggak cuma waktunya aja ya Pak kita berdoa Iya. di waktu-waktu yang mustajab, tapi juga bagaimana cara kita atau strategi kita, tips and triknya nih Bapak, biar doa kita terkabulkan. Ya, yaitu mendoakan orang lain. Ini Ini nih. nggak mudah, ya. Betul. Karena seringkali kalau kita melihat orang lain itu kemudian ketika membandingkan ya, Pasti. bisa ilfil, iri, Dengki, dengki, waduh. buru-buru mendoakan gitu kan. Mencaci Pak. Senang aja belum tentu bisa kan gitu. Nah ini, jadi selain waktu mustajab, ada juga cara berdoa yang mustajab, strateginya dia, yaitu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Masya Allah, ini salah satu hal yang cukup menarik ya Bapak, Ya. mendoakan orang lain, tapi jangan sampai orangnya tahu. Iya. Wah. Jadi kan ikhlas ya. Ikhlas pasti. Betul. Tidak usah Pasti ikhlas, dipamerkan, tidak tidak usah usah dibuat dipamerkan. status, tidak usah dilaporkan atau diklaim, ganti dong, satu doa berapa ribu misalnya, nggak bisa gitu kan. Nggak bisa Nah ini di-request. hadisnya ada ya, riwayat Muslim ya. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib ya. Mustajabah. Wal malak amin walaka bimislim. Jadi ketika kita itu mendoakan orang lain. Nah, kalau ini kan tanpa waktu ya. Iya. Kapanpun. Berarti kapanpun bisa ya Pak? Misalnya kita lagi santai gitu kan, lihat status kawan ya. Dia dapat achievement apa, pencapaian prestasi apa, kita senang. Nah. Sampai itu dulu. Kalau kita nggak senang, artinya kan ada iri. Ada iri. Berarti hatinya nggak bersih kan? Pasti. Nah, kita senang dulu. Kita harus maksa diri kita senang. Karena kawan kita dapat rezeki, dapat nikmat. Kita berdoakan, ya Allah semoga dengan nikmat yang dia terima, rezeki yang dia terima, dia semakin sukses karirnya. Itu nggak mudah mendoakan seperti itu pada orang lain. Apalagi kalau saingan kita. Nah, itu yang berarti Pak. Pada saat itu malaikat amin walaka bimislim. Malaikat mendoakan dan langsung mendoakan serupa ya Bapak. Bayangkan ya, yang kita berdoa untuk orang lain, yang mengaminkan adalah malaikat. Masya Allah. Sementara malaikat kita tahu adalah makhluk yang tidak pernah lengah dari penjagaan dan makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Ini nggak main-main ini. Nah, ya. Benar banget teman-teman. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu-waktu itu tadi. Dan saya sedikit mendengar Bapak tentang Ramadan ini merupakan bulan doa. Nah, betul. Nah, itu saya pernah dengar kata-kata itu nih, Ramadan merupakan bulan doa. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Bapak, Ramadan bulan doa itu seperti apa? Atau mungkin karena tadi di Ramadan ini banyak banget tempat-tempat kita terbuka untuk berdoa atau seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Dan perintah untuk berdoa itu berdekatan dengan perintah untuk berpuasa. Wah, menarik ini teman-teman. Di surat Al-Baqarah ayat 186 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Ayat ini itu berdekatan dengan perintah berpuasa. Dan kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan, kita bisa sebut bulan Ramadan ini bulan latihan, bulan kemuliaan, bulan apapun ya, termasuk bulan tidak hanya penumpukan amal, tapi juga pembentukan fisik dan mental. Pembentukan fisik dan termasuk mental. Tadi ini misalnya kita menata hati untuk mulai bisa menerima apapun yang terjadi dengan diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita mulai belajar untuk mendoakan orang lain gitu ya, tanpa sepengetahuannya, yang itu bisa kita manfaatkan kapanpun. Kalau mau kita kombinasikan nih, ya ini kan seperti apa, strategi dengan waktu. Nah, misalnya waktu sahur kita melihat status kawan, iya langsung. Terus kita doakan dia tanpa dia tahu, dan itu akan mantul pada kita. Aminnya malaikat pada waktu sahur. Nah, tuh teman-teman, kayak plus-plus gitu ya Pak. Kita berdoa di waktu sahur, di sepertiga malam, kemudian pas kita nggak sengaja lihat story temen nih, alhamdulillah dapat achievement, kita doain.
Insya Allah nanti Walaupun doanya mungkin balik kita ke kita. sebenarnya Agak dongkol dikit ya Pak? dongkol ya, kenapa nggak aku gitu Kok kan? nggak aku nih? Gitu. Nah, itu dia. Itu hebatnya ya. Jadi keikhlasan kita itu kan menunjukkan kejernihan dan kebersihan hati Hati kita. kita. Nah, kita mendoakan ikhlas tanpa kita harus berkabar kepada yang bersangkutan ya. Tadi aku udah doain kamu loh gitu. Seperti itu. Nah, malaikat mendoakan kita. Amin, Mbak. Walaka bimithli dan kepada kamu juga. Nah, itu teman-teman. Kita doakan kawan kita kaya. Kita juga ikut kaya. Kita doakan kawan kita IP-nya bagus. Kita juga akan paling tidak akan dapat pantulan dari aminnya malaikat. Nah, itu strategi juga yang bisa kita manfaatkan tanpa melihat waktu-waktu tadi. Nah, kalau kita gabungkan dengan waktu tadi, akan semakin luar biasa ya Bapak. Iya. Jadi teman-teman, ada salah satu hal yang tadi mungkin di luar waktu-waktu yang mustajab ya Bapak. Iya. Kita bisa memberikan doa kepada teman kita sendiri atau kepada orang lain lah intinya. Ini kan artinya kita kreatif. Nah, artinya maksudnya adalah kita nggak nunggu waktu, justru kita menciptakan situasi itu, menciptakan kondisi itu. Artinya kita tidak menunggu momentum ya, tidak menunggu sepertiga malam terakhir, tidak menunggu ketika sujud di antara sholat, tidak menunggu ketika azan, tapi justru kapanpun, anytime ya, anytime, anywhere, any place ya, kita mendoakan kawan kita, tapi harus ikhlas. Nah, ini teman-teman kuncinya, ikhlas, jangan iri, jangan dongkol ketika lihat story teman nih dapat achievement baru, kita doain, semoga doanya balik lagi ke kita. Karena kan gini, isinya medsos itu kan banyak macam-macam ya. Ada yang syiar, tapi ada juga yang pamer gitu kan. Pasti. Ada yang mungkin yang bersemboyan mengacu pada surat ini ya, ad-duha ya, Bi ni'mati rabbika fahadits. Dan atas nikmat Tuhanmu kabarkanlah. Sehingga kemudian itu menjadi motivasi orang untuk tanda petik ya, mensyiarkan keberhasilannya sebagai bentuk tahadzuz bi nikmah. Tapi bagi orang lain menangkapnya, wah ini pamer. Pamer ini. Panas nih kita kan. Kita jangan mau diperalat oleh situasi itu ya, atau menjadi korban bisikan setan dan nafsu. Kita ubah situasinya. Ya, ini momentum, kita doakan dia untuk lebih berkarir, lebih sukses, dan malaikat akan mengaminkan itu. Ya, walaka bimithli. Amin, walaka bimithli itu respon malaikat. Nah, itu respon malaikat. Jadi daripada kita iri dengki dan kita nggak jadi apa-apa ya Pak, iri dengki sama aja, malah membuat kita sakit hati sendiri ya Bapak. Daripada kita makin berjaya, makin keren, happy, pamer kesuksesannya di medsos, kita makin iri, makin sakit hati. Kita nggak dapat apa-apa. Nah, minimal kita akan lebih tangguh ya, resilient ya, kalau bahasanya orang-orang kasus gitu ya. Kemudian kita dapat benefitnya, malaikat mendoakan kita dan sebaliknya. Betul. Nah, bisa kita coba itu. Nah, daripada dengki dan iri, mending kita cari benefit nih dari teman kita yang dapat achievement, tapi tadi syaratnya hati kita harus jernih, harus ikhlas, harus benar-benar berdoa untuk teman kita. Jangan karena ini mah tadi karena kata Pak Izul, kalau kita doain orang lain, doanya balik lagi kita. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar ikhlas, menata diri, menata hati untuk menjernihkan hati ketika mendoakan orang lain. Nah, jadi ya kalau bisa disimpulkan ya, bahwa doa itu kan esensi penghambaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita harus berdoa, bukan hanya karena kita butuh, tapi memang itu perintah. Jadi suka nggak suka, malas ataupun enggan, kita harus berdoa. Dan kesempatan itu banyak, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya, tapi kita juga bisa menciptakan waktunya. Yang ini tadi itu dengan mendoakan orang lain. Bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi kita bisa alih-alih kita terpengaruh ya, kita bisa ubah situasi itu menjadi kita malah mempengaruhi. Kan mantul itu kan untuk diri kita sendiri. Nah, itu tadi teman-teman, jika kita tidak bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab, kita bisa menciptakan waktu yang mustajab sendiri ya Bapak. Nah, tapi Bapak ngomongin tentang waktu-waktu yang mustajab ini ya Bapak. Sebenarnya apa sih esensi atau hikmah adanya waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Iya. Jadi Allah SWT ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam waktu itu ada semacam ini ya, pinpoint gitu ya. Titik-titik. Di mana kita bisa menjadikan sebagai jangkar ya. Ya. Karena manusia itu kan mudah lupa ya. Mudah lupa, kemudian mudah terdistraksi dengan berbagai fenomena yang ada di sekitarnya. Nah, adanya titik-titik tadi itu, kemudian kita jadi ya deh, aku bisa manfaatkan ini. Jadi ada semacam
keterpautan gitu ya. Ketertaut. Iya, ada semacam jangkar di mana dia bisa merujuk pada waktu-waktu itu untuk Mmm. berdoa. Mmm. Kan kebangetan ya kalau sudah disediakan waktu-waktunya tapi kita nggak memanfaatkannya. Nah, betul. Ya Nah, begitu. mungkin soalnya insan muda ini kan suka lupa ya, Bapak. Biasanya dalilnya al-insanu ma'al khata' wan nisyan ya, Bapak. Betul, Dan ya. jadi kayak, udahlah nggak usah doa atau mungkin karena udah biasanya tuh insan muda kayak, template doanya yang kayak kemarin, "Ya Allah," gitu. Jadi mungkin dan ada juga kadang yang kayak udah capek berdoa dan mungkin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kayak, "Ah, udahlah aku nggak usah berdoa lagi," dan kayak walaupun aku doa di tempat-tempat mustajab, kayaknya nggak akan dikabulkan juga. Tapi ternyata ada hikmahnya juga ya, Bapak, berdoa di Nah, tempat-tempat yang itu mustajab. kita tidak boleh ya mengembangkan pemikiran suudzon gitu ya, Nah, bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan. betul. Karena dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi" ya. Jadi Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita sudah beranggapan Allah tidak mengabulkan, ya jangan salahkan kalau kemudian memang tidak akan dikabulkan gitu loh. Nah, Nah, sementara untuk pengabulan sendiri itu kan tidak serta-merta ya tidak langsung, saat itu juga nggak bayar langsung. kontan atau cash gitu kan. Tapi kan ada yang dapat wujud lain ya, Nah, waktu lain, atau diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih kita baru baik. menyadari setelah belakangan, Hmm. ya itu. Mungkin hikmahnya nanti di belakang Betul, teman-teman kita meminta tidak ternyata Allah berikan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi betul, mungkin nanti hikmahnya di lain waktu, di lain hari kita baru, "Oh, ternyata kemarin Allah ngasih ini biar aku lebih baik lagi." Mungkin gitu. Karena Allah mhm, memberikan apa yang kita butuhkan gitu, Bapak, bukan betul, apa yang kita inginkan. tepat sekali, ya. Itu tadi teman-teman. Nah, terus, kan tadi ya, Bapak, mengenai puasa, kembali lagi di puasa di Ramadan ini merupakan bulan doa. Gimana nih kita harus memaksimalkan di bulan Ramadan ini apalagi bulan latihan, bulan penuh berkah, bulan doa nih biasanya Gen Z excited banget nih Pak Ramadan kayak ibadahnya tuh makin bagus di bulan Ramadan, tapi harusnya ibadahnya terus bagus ya Bapak, jangan di bulan Ramadan aja ya. Gen Z nih biasanya, Ramadan itu tempat untuk kita beribadah dan ini bagaimana kita memaksimalkan, waktu Ramadan ini untuk kita berdoa. Baik, kita mulai dengan mindset dulu ya. Jadi jangan jadikan Ramadan ini sebagai ajang menumpuk amal, Nah, tapi membentuk fisik dan mental. Jadi, karena ini kan bulan latihan ya, bulan training, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk, menanamkan habit-habit baru, mmm, ya. Habit-habit baru yang sebelumnya mungkin ngajinya bolong-bolong, sekarang mulai dikencengin ya, ada tadarusnya, khataman dan mmm, sebagainya. Yang sebelumnya itu jarang berdoa, nah ini dimanfaatkan. mmm, Tapi sekali lagi jangan menumpuk amal, jangan jadikan sebagai ajang untuk menumpuk amal, tapi membentuk fisik dan mental. Artinya kita kan menjadi ada latihan kan? nah betul, Latihan itu kan melatih ya, training ya, apa namanya, ada riyadhah gitu, ada usaha kita secara keras ya, secara cerdas, secara ikhlas tentu saja untuk membentuk kebiasaan baru, mmm, yang nantinya setelah Ramadan selesai, ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah, itu kita terus menjaganya. mmm, Nah, tentu tidak mudah ya untuk menjaga kebiasaan itu di bulan-bulan setelah Ramadan. iya, Tapi kan kita tahu ada pinpoint ya, ada jangkar yang bisa kita jadikan sebagai pengingat. mmm, Misalnya waktu sholat. nah, Misalnya kalau selama bulan Ramadan ini bisa 1 hari 1 juz ya, khatam kan 1 bulan, iya, sementara di bulan bulan berikutnya mungkin tidak bisa seperti itu, kita bisa manfaatkan waktu sholat sebagai jangkarnya. Jadi misalnya nah, setelah sholat kita ngaji beberapa iya, halaman, 2 halaman mungkin 1 halaman gitu ya ya gitu ya. Bapak. Berarti itu kan rutin, walaupun kecil tapi rutin itu kan Nah, lebih baik, mmm, daripada sekali langsung menggunung banyak menumpuk, heeh, besoknya langsung ilang. Syawal dan seterusnya hilang, nah itu. Aduh, Jadi memang penyakitnya insan mindset-nya harus muda. kita tata dulu ya, ini bukan untuk menumpuk amal, Amal, tapi untuk membentuk membangun fisik fisik dan dan mental, mental. betul. Nah, itu teman-teman. Jadi di bulan Ramadan ini merupakan ya memang bulan penuh berkah, tapi jangan dijadikan ajang untuk kita menumpuk amal, tapi bagaimana kita membangun fisik dan mental agar ketika di bulan-bulan selanjutnya kita terus istiqomah ya Bapak, Betul melaksanakan betul. ibadah-ibadah tersebut. Nggak apa-apa walaupun sedikit, nggak apa-apa walaupun kecil, nggak harus kita sehari langsung 10 juz, langsung Mhm, 5 juz. Nanti berat ya teman-teman, nanti takutnya di bulan-bulan selanjutnya teman-teman kayak udah jenuh, udah bosen, akhirnya nggak terlaksana lagi. Makanya iya, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya Bapak, mungkin ibadahnya ditambah, sholat duhanya ditambah dulu nggih Bapak, betul. mungkin dari tahajudnya ditambah dulu. Nanti biar bulan-bulan selanjutnya kita bisa istiqomah melaksanakan. Jadi Ramadan ini jadikan ajang kalian untuk membentuk fisik dan mental, untuk berlatih agar di bulan-bulan selanjutnya tetap istiqomah menjalankan, Betul, seperti itu. termasuk misalnya mungkin kita rindu dengan suasana Ramadan, Nah, kita bisa hadirkan miniaturnya misalnya dengan puasa sunnah ya, nah Senin betul, Kamis, puasa tengah bulan Ayyamul Bid mmm. gitu kan, atau puasa-puasa lain. Itu juga cara lain untuk menghadirkan suasana Ramadan di bulan yang bukan Ramadan, kan gitu. Ya itu teman-teman, kan banyak ya Bapak,
puasa sunnah kayaknya setiap bulan Iya, ada puasa Daud juga. Nah, itu betul. bisa mungkin jadi momentum teman-teman nih untuk Bahkan ada komunitasnya itu sekarang, mmm, komunitas, pecinta puasa sunnah wah, itu. ini Iya. bisa ikutan nih teman-teman, kayaknya saya juga baru tahu nih, boleh nih Pak join kayaknya. Iya, Komunitas pecinta jadi puasa sunnah. ya jadi itu dan kita bisa secara kreatif ya Mmm, menciptakan komunitas seperti itu di kalangan mhm. mahasiswa, di kalangan, kawan-kawan ya, insan muda terkait dengan, membudidayakan sunnah ya kaitannya dengan ibadah-ibadah agar suasana Ramadan itu masih tetap terasa. Terasa Ya, di bulan-bulan selain Ramadan. mhm, Jadi gimana nih insan muda sebagai mahasiswa juga dapat memberikan energi positifnya, ide kreatifnya untuk membangun komunitas-komunitas ya Bapak, mungkin seperti tadi komunitas pecinta puasa sunnah atau mungkin nanti komunitas pecinta doa atau mungkin komunitas-komunitas yang lain untuk bisa menghadirkan bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya nggih Bapak. betul, iya. Mungkin tentang doa lagi nih Bapak, tips dan triknya nih Bapak, gimana kita bisa nggak males doa gitu? Jujur Bapak, saya sebagai generasi Z ini kayaknya males banget apalagi habis sholat kayak, "Ya Allah doanya yang kayak kemarin aja," gitu. Jangan kayak udah capek nih ngomong panjang-panjang banget jadi kayak, "Ya Allah doanya yang kayak kemarin." Nah gimana Pak buat kita mengatasi kemalasan itu Bapak, biar kita senantiasa selalu berdoa di sholat 5 waktu nih, minimal 5 waktu aja dulu Pak. Ya walaupun doa tadi itu sangat praktis ya, Iya betul. seperti yang kemarin aja ya, template-nya sama gitu ya, kopasnya gitu kan. Iya. Tapi, eee, kita harus memahami bahwasanya berdoa itu adalah sebuah perintah ya. Mmm, Jadi, walaupun kita malas ataupun terpaksa ya tetap harus kita nah panjatkan kita ya. panjatkan. Ya. Artinya kemalasan itu kan dari setan ya, jadi harus kita lawan juga kan. Iya, Iya, jangan mau dikendalikan sama setan dan betul, kita perlu pahami bahwasanya doa tadi merupakan perintah nih Bapak. Jadi betul. jangan cuma kayak doa karena aku butuh, tidak teman-teman, tapi doa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ketika butuh kita berdoa. Jadi kalau ketika butuh kita berdoa nanti takutnya kita males nih, kalau lagi nggak butuh, udah nggak usah doa gitu. Nah, padahal gini, definisi kebutuhan itu kan kita tidak bisa memahami secara sempit ya. Betul. Kalau hanya memahami kebutuhan misalnya pada saat ini, kekinian, ya jadi nggak berkelanjutan. Mmm, Padahal kalau kita bicara kehidupan itu kan pasti panjang ya, ending-nya itu nanti betul. di hari akhir, masuk surga atau neraka, diridhoi atau tidak, belum lagi nanti setelah kita menjalani fase-fase ya, setelah misalnya mahasiswa, kemudian nanti kerja, berkeluarga, kemudian bermasyarakat, belum lagi menghadapi dinamika di Sosial di kehidupan masyarakat. berikutnya. Wah, Berarti kan artinya kebutuhan kita itu ya memastikan bahwasanya kehidupan kita itu akan baik-baik saja, sesuai betul dengan betul. doa sapu jagat itu kan, "Atina fid Fitunya dunya hasanah hasanah." Dan juga akhirati hasanah. hasanah dan waqina adzabannar. Jadi itu bisa kita, breakdown ke dalam beberapa rincian yang Mmm, kalau kita hanya mengacu pada rincian, maka ya mungkin kita akan merasa bosan karena kebutuhan kita betul. saat ini ya ini, tapi kan sebenarnya ada kebutuhan lain, Nah, kesehatan, kemudian mmm, kecukupan rezeki, kemudian juga keamanan, fisik, mental, intelektual, spiritual dan sebagainya. mmm. Termasuk juga terbebas dari api neraka, Nah, dimasukkan dalam surganya, ya itu kan semua banyak itu yang mungkin kita terlalu fokus sama doa-doa yang kita inginkan aja, Bapak, tapi betul. tidak, kepada doa-doa yang kita butuhkan, mungkin tentang kesehatan, tentang Iya, keluarga, iya, terselamatkan dari api neraka tadi yang sudah Bapak sampaikan. iya, Jadi betul. jangan fokus kepada doa-doa Iya, yang sangat, yang apa ya, yang bukan sangat, tapi sesuatu yang kecil yang saat ini yang kita butuhkan. mmm. Itu penting, tapi di luar itu Ada juga hal yang ada berkepanjangan nih iya, Bapak, yang perlu betul. kita pikirkan juga. Jadi jangan cuma hal-hal kecil yang sedang kalian inginkan, yang sedang kalian butuhkan, yang kalian panjatkan, tapi juga tentang, berkehidupan panjang ini, tentang bermasyarakat nantinya, bagaimana kalian akan menjalani hidup terus baik nih Bapak, itu Iya. juga terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Nah, taala. daripada kita itu overthinking terkait dengan sesuatu yang belum terjadi masa yang akan datang, Iya, nah, kita coba jawab itu dengan doa. Dalam nah, artian kita juga berdoa agar kita diberi kekuatan di dalam menjalani kehidupan mmm, ini, diberi kekuatan berpikir sehingga tidak berlebihan di mmm, dalam memandang segala sesuatu. Intinya, eee, overthinking itu karena kita tidak tahu seperti apa ya, nah, mhm, nasib kita di masa yang akan di masa datang. depan Nah, nantinya. itu bisa kita respon dengan berdoa, Hmm. ya. Jadi sebelum masanya datang nih Bapak, kita sudah Betul, membentengi diri, sudah ya Allah. nyicil. Nah, sudah nyicil nih biar Iya, nanti dikuatkan ketika mendapatkan ujian mungkin, betul. mendapatkan Karena kita musibah. tidak tahu ujian apa yang akan datang Nah, di besok, hari yang lusa, akan dan datang. seterusnya. Betul betul Iya, teman-teman. Karena nggak ada yang menjamin nih Bapak kehidupan kita ke depannya seperti apa. Jadi sebelum datang nih masanya, kita bisa membentengi diri dulu dengan berdoa, minta dikuatkan, minta diberikan kesehatan gitu untuk
berkepanjangannya, Dan seperti itu. doa itu adalah senjatanya orang mukmin, kan Nah, gitu. ini nih teman-teman. Jadi, sebelum peristiwa yang, yang mara bahaya begitu ya, datang, ya kita bisa bersenjatai diri kita dulu untuk Dengan berdoa. antisipasinya, Nah, betul. jadi doa itu merupakan antisipasi ya Bapak, seperti Termasuk, senjata untuk iya, orang mukmin tadi. Jadi sebelum ada mara bahaya, sebelum ada musibah, semoga tidak menimpa kita ya, naudzubillahi min dzalik, kita bisa membentenginya dengan doa. Karena tadi yang seperti Bapak Izul katakan bahwasanya doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. dan ada sebuah hadis ya dari Tirmizi, ya, "La yuraddul qadar illa du'a." Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ini Jadi teman-teman. ini juga termasuk, eee, bisa menjadi motivasi kita ya Mmm. untuk berdoa agar takdir buruk bisa dicegah, Nah ya. nah tadi teman-teman, jadi biasanya kan, wes takdir Gusti Allah itu. Jadi ya teman-teman kayak pada, ya udahlah kita nggak usah berusaha lagi karena semua udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Padahal ternyata doa bisa merubah takdir ya ya Bapak? memang betul, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, Takdir itu kan ada 2 ada ya, 2 ada mubrom dan ada yang muallak. Falak. Nah, yang muallak itu yang memang bisa kita ubah. Mmm. Nah, yang mubrom itu memang tidak bisa kita ubah. Misalnya mati, kita nggak mungkin dong berdoa agar umurnya panjang, Nggak mati-mati. ratusan tahun, nggak mati-mati, nggak mungkin, karena itu menyalahi sunatullah. Artinya itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Mmm. Tetapi untuk, yang muallak, ya takdir yang muallak yang tergantung dengan usaha, nah doa itu akan membantu Nah, juga. jadi doa itu memang merupakan ya bisa membantu kita ya Pak dalam mengabulkan hajat-hajat kita, tapi tadi tadi perlu dibedakan antara takdir muallak dan mubrom tadi nggih Bapak. Jadi ketika yang teman-teman doakan, yang teman-teman usahakan merupakan takdir yang muallak yang masih bisa diusahakan, maka insya Allah doa kita juga akan digunakan, akan bermanfaat di situ. Dan satu lagi hadis ya yang bagi sebagian orang yang bisa menggunakan ini untuk motivasi ya, bahwasanya hadis riwayat Tirmizi, "Man lam yas'alillaha yahdab alaihi." Nah, Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka padanya. Jadi waduh, memang perintah ya iya berdoa memang itu. perintah, pada dasarnya doa ini Ya, memang perintah nggih ini Bapak? luar biasa ya. Jadi manusia itu kan sering marah ketika dimintai terus ya, tapi Pasti, Allah justru murka jika kita tidak tidak pernah tidak minta. meminta. Nah, Karena 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 ketika kita tidak meminta, kita tidak berdoa itu artinya menunjukkan kesombongan. mmm, Seperti nggak butuh Tuhan gitu kan, iya, nggak butuh Allah. Soalnya kita merasa tidak butuh Allah, padahal Allah itu maha segala-galanya, betul. seperti itu. Kan memang tempat Allah untuk kita meminta ya Bapak. Jadi memang satu-satunya tempat untuk kita meminta, mengadu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jangan mengadu ke yang lain nih teman-teman, minta-minta ke yang lain nih. Kadang orang-orang nih Bapak suka minta-minta ke hal-hal yang aneh nih. Nah itu tadi teman-teman banyak hal nih, banyak insight baru yang kita dapatkan dari Pak Izul, mulai tadi waktu-waktu yang mustajab, untuk berdoa nggih Bapak, tadi ada di sepertiga malam, di tengah-tengah adzan dan iqomah, di ketika sujud Waktu terakhir, hujan, waktu hujan, ayam berkokok, ketika sebelum salam, ketika mau berbuka, ketika, eee, di hari Jumat nggih Bapak. betul. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini untuk menambah doa-doa teman-teman dan tadi lagi kita bisa menciptakan waktu yang mustajab sendiri, yaitu dengan kita mendoakan Orang orang lain lain. tanpa Tanpa orang lain tahu ya ya, teman-teman dan dengan keikhlasan hati, mhm, kejernihan hati tadi. Sepertinya banyak sekali Pak insight baru yang saya dapatkan, tentunya insan muda juga banyak banget pengetahuan tentang doa ini dan semoga apa yang disampaikan Pak Izul lagi dapat menjadikan motivasi teman-teman untuk, lebih ibadahnya lebih bagus lagi nggih Pak, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, seperti udah berapa menit ini? Waduh, udah 44 menit ternyata kita Bapak menemani insan muda pada siang hari ini, pagi menuju siang hari ini, nggak kerasa banget ya Bapak ternyata udah 40 menit lebih kita berbincang-bincang tentang doa tadi dan mungkin Bapak bisa kasih closing statement nih buat insan muda agar senantiasa diberikan, apa ya, beri keistiqomahan untuk berdoa, apalagi di bulan Ramadan. ya. Jadi, kembali mengulang ya apa yang tadi disampaikan bahwasanya doa itu menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus juga menunjukkan kebesaran Allah sebagai Sang Pencipta yang Nah, mana maha mengendalikan dan mengatur, memberi rezeki dan sebagainya. Dan ketika kita berdoa ya, itu tidak hanya karena kita butuh, tapi memang karena itu perintah. betul, Jadi kita mau diperintahkan untuk berdoa dengan segala, apa namanya, tata cara yang sudah disyariatkan. Selain tempat, ada juga waktu, waktu-waktu yang bisa kita gunakan dan bahkan kita bisa menciptakan waktu itu sendiri betul, dengan cara mendoakan, orang lain, saudara kita, orang lain tanpa sepengetahuannya. Dan, eee, karena kita sendiri tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita ya, betul. perjalanan hidup kita, maka memang
mau nggak mau kita harus libatkan doa dalam kehidupan kita. Ada ungkapan kuno ya, ora et labora. Pernah dengar kan kita ya, jadi berdoa dan berusaha. Nah, betul. Ya, jadi dan juga ada ungkapan ya bahwasanya doa itu adalah ikhtiar batiniah. Wah, ikhtiar batiniah nih Ya, teman-teman. sementara ya, ikhtiar adalah doa lahiriah. Jadi doa yang kita lahirkan itu Berarti seimbang ya, Bapak? seharusnya seimbang, Oh, kita tentu nggak bisa hanya berkesinambungan. berdoa, tapi tanpa berusaha. Nah, Pun demikian kita juga tidak bisa berusaha berusaha. tanpa berdoa karena ada yang mengendalikan. Betul. Jadi ini memang ya kita harus balance ya, harus imbang ya antara berdoa dan berusaha. Jangan berlebihan berdoa tapi usahanya berkurang. Kosong, Atau sama berlebihan aja. bekerja tapi Nggak ada doanya, nggak ada doanya. sama aja. Iya, betul. Jadi harus memang seimbang teman-teman. Kita juga harus berusaha, tapi juga jangan lupa untuk terus berdoa. Banyak sekali Bapak tadi sebuah hal yang menarik tentang doa itu merupakan senjata. Jadi betul. jangan menunggu kita terkena mara bahaya teman-teman, tapi bagaimana doa itu menjadi benteng untuk kita. Jadi senantiasa kita panjatkan setiap hari ya. Jadi jangan cuman doa-doa yang kita butuhkan, tapi itu tadi doa untuk senantiasa menjamin kehidupan kita ke depannya. Seperti itu ya Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, udah gak kerasa nih 40 menit sudah saya bersama Pak Izul menemani insan muda di sana. Nah mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Izul yang sudah membagi banyak ilmu, banyak insight baru kepada insan muda. Amin, semoga bermanfaat ya Bapak untuk teman-teman, untuk para insan muda yang nonton kita di sini. Nah, oke teman-teman, langsung aja. Kayaknya udah waktunya pamit undur diri nih. Terima kasih Pak Izul, sekali lagi saya ucapkan. Saya Naila Alanaya, pamit undur diri dan selamat datang di Cahaya Ramadan selanjutnya. Untuk insan muda yang ada di rumah, jangan lupa untuk menonton siaran langsung ini atau mungkin bisa mendengarkan episode lain Cahaya Ramadan di Spotify ataupun di akun YouTube Rasida The Voice of Sudan di bawah naungan Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah, Fakultas Dakwah dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,